dari Jalan Minang, Mula Belakang. Anda masih bersama Radio Suara Paksi Buana 103,6 FM. The voice of peace. Peace is the word. And the voice of peace is the station. We are the voice of peace. Music Radio, the voice. We are the voice of peace. Peace is the word. And the voice of peace is the station. We are the voice of peace. Music Radio, the voice of peace. Ya, 103,6 SPB FM. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar hari ini? Tentunya hari ini hari yang di akhir pekan ya, dan ini juga menjadi hari yang bahagia tentunya buat kita semuanya di kesempatan hari ini. Dan juga lebih bahagia karena hari ini kita langsung akan bertemu langsung, mendengarkan langsung. Ada Dr. Jane Stella Aqualing, SPPK, selaku dokter spesialis patologi klinik dan juga laboratorium ya, kedokteran laboratorium. Hari ini kita mengadakan radio talk show dengan tema atau judulnya Gejala dan Pemeriksaan Laboratorium COVID-19 yang dipersembahkan oleh Uni Eropa bekerja sama dengan Yayasan Hoidai dan Wahana Visi Indonesia. Saya langsung saja menyapa di kesempatan pagi hari ini Ibu Dokter. Ini sudah ada dari tadi. Jadi inilah pentingnya juga kita butuh yang pertama itu waktu sebenarnya. Ya, selamat pagi, saya menyapa buat Ibu Dokter Jane Stella, tapi lebih suka dipanggil disapa dengan Ibu Dokter Stella. Selamat pagi, Bu Dokter. Pagi. Apa kabar hari ini, Bu Dokter? Kabar baik, sehat, tetap semangat. Ini kalau dokter itu hari Sabtu tentunya Tetap juga masuk tetap ya? masuk, ya. Bukan kayak pegawai negeri yang lain. Tetap masuk kita. Iya. Baik, ini kita bicara tentang ini Bu Dokter, terkait dengan gejala dan pemeriksaan laboratorium COVID-19. Iya. Orang kan bertanya, laboratorium COVID-19 di mana? Ini laboratoriumnya di mana? Ini laboratorium karena kemarin-kemarin itu kan orang tahu kalau pemeriksaan COVID dan lain-lain, laboratoriumnya itu pemeriksaannya ada di Ternate. Nah, ini dokter mungkin bisa menjelaskan terkait dengan laboratorium di mana tempat dokter bekerja saat ini. Iya. Jadi kalau terkait pemeriksaan laboratorium COVID-19 itu sebenarnya jenis pemeriksaannya banyak sebenarnya. Artinya modalitas kita untuk menunjang diagnosis dari dokter klinisi dalam merawat pasien itu sebenarnya ada beberapa ya. Tapi mungkin yang paling dikenal oleh masyarakat adalah PCR ya. PCR atau biasa dikenal dengan swab PCR. Memang untuk penegakan diagnosa pastinya ya itu adalah tes swab RT-PCR ya. Tes PCR itu memang untuk standar baku emasnya itu adalah PCR gitu. Tapi kita juga punya modalitas lain yang bisa membantu klinisi dalam mengarahkan ini kemungkinan COVID gitu ya. Tapi pastinya memang harus RT-PCR. Nah kalau kita di RSUD Tobelo ya, untuk di laboratorium kita saat ini kita ada laboratorium klinik ya. Di situ kita bisa melakukan pemeriksaan untuk COVID, kita bisa untuk antigen dan juga pemeriksaan laboratorium lain seperti darah lengkap ataupun untuk melihat apakah ada tanda-tanda radang yang hebat dari COVID ataukah ada tanda-tanda penggumpalan darah dari COVID, di situ kita bisa. Tapi kalau untuk PCR-nya ya, untuk PCR-nya saat ini kalau di Halut adalah laboratorium milik Dinkes Halut ya. Ada laboratorium PCR Dinkes Halut. Untuk RSUD sendiri tahun ini kita sudah
mengadakan ya alat dan juga bangunannya sementara diselesaikan Sementara supaya dibangun. ya sementara dibangun sehingga RSUD Tobelo juga akan punya laboratorium PCR sendiri begitu. Jadi memang kalau bicara tentang laboratorium ini sebenarnya baru ya di Halmahera Utara ya. Untuk PCR baru, untuk Baru, PCR, ya. untuk PCR baru. Oh, gitu. untuk PCR, Untuk tapi PCR. untuk yang lain yang lain sebenarnya sudah ada. sudah ada. Itu. Sudah ada. Jadi, Berapa banyak dokter yang di laboratorium? kalau untuk dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium, kalau di Halut baru saya gitu. Oh, iya. Kalau di Maluku Utara itu ada 6 ya, 6. Sudah berapa lama dokter? Kalau saya sudah kalau di RSUD sudah sejak 2018 ya. 2018 ya. Tentunya sudah lebih banyak mengenal dan mengetahui gejala-gejala yang ada yang sering misal masyarakat selama ini bagaimana Ibu Dok, artinya bahwa di masa pandemi COVID ini PCR, tetapi sebelumnya kan sudah ada yang namanya bisa periksa darah dan lain-lain, gula darah dan lain-lain. Bagaimana melihat antusias masyarakat? Kalau antusiasme masyarakat ya kalau terkait dengan COVID-19 ini ya, saya lihat dalam beberapa tahun ini kan baru masuk 2 tahun ya, kalau salah 2019, 2020, 2021 ya, semakin baik kalau saya melihat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri, untuk di swab dan diperiksa PCR itu semakin baik gitu. Iya ya. Ya. Berarti tapi gejala-gejala apa yang sering dokter temukan? Untuk COVID-19 Iya, ini untuk ya. COVID-19. Jadi kalau bicara soal gejala, ini COVID-19 ini sekarang kita kenal itu dengan penyakit beribu wajah, ya. Jadi penyakit beribu wajah. Jadi awalnya kita kenal COVID itu memang tempat masuknya ya virus ini ke dalam tubuh kita kan terutama melalui saluran nafas atau saluran cerna gitu. Iya. Tapi virus ini mempunyai kemampuan untuk menyebar ke organ-organ yang lain selama organ itu dia memiliki pintu masuk buat virus ini gitu. Jadi selain di saluran napas ya, selain di paru, dia juga bisa menyerang organ yang lain seperti usus, ginjal, liver, otak. Nah, itu bisa kena semua begitu. Jadi untuk gejalanya yang kita kenal saat ini pasti biasanya ada demam gitu ya. Biasanya ada demam, kemudian gejala saluran napas atas seperti batuk ya, pilek ya, batuk kering ataupun batuk berdahak. Kemudian dia juga bisa sampai pada radang paru, tapi bisa juga ada gejala saluran cerna seperti diare, ya, nyeri perut, kemudian mual. Jadi manifestasinya Ini tuh bisa yang dibilang macam-macam. 1000 wajah itu Iya, ya. 1000 wajah. Itu bahkan kita juga jadi bingung. Ini saya kan maksudnya punya saudara juga yang kebetulan waktu itu kena, tapi menyebutkan penyakitnya dari ini kok langsung bisa dapat seperti begitu. Artinya kan orang berpikir kan begini, Dok. Dulu orang berpikir cuma di hidung, artinya Cuman kalau saluran flu, nafas saja ya. Iya. saluran nafas saja. Tetapi ternyata implikasinya yang lain juga bisa. Bisa. Kan dari webinar ya yang saya ikuti, yang saya dengar dari pakar-pakarnya, dokter-dokter ahli penyakit dalam, itu pernah mereka juga sering temukan pasien yang tidak ada demam, tidak ada batuk, tapi keluhannya diare saja atau nyeri ulu hati, muntah, setelah di swab positif ya. Karena memang setelah dipelajari ternyata virus itu seperti itu. Dia enggak cuman menyerang saluran napas, tapi dia bisa kemana-mana selama dia punya pintu masuk untuk menyerang organ itu. Oke, gitu. baik. Kita jeda sejenak, dokter. Nanti kita akan gabung lagi untuk dialog radio talk show kita. We are the voice of peace. Peace is the word, and the voice of peace is the station. We are the voice of peace. Music Radio, the voice of peace. Ya, masih di 103,6 SPB FM yang menyaksikan melalui live Facebook ya, dan juga melalui
website radio spbtobelo.com. Selamat pagi ya. Saya live Facebooknya di Iwan Silitubun ya, di akun saya untuk yang dipakai, karena radio SPB punya akun tadi saya coba masuk, sudah lupa password. Oke, permasalahan biasanya di password nih. Jadi hal-hal kecil kadang kita jadi lupa-lupa. Nah, jangan juga lupa tentang protokol kesehatan, gunakan masker dimanapun kita berada. Saya kembali lagi menyapa Dokter Stella. Dokter, tadi kan banyak sekali gejala, 1000 gejala yang didapat. Dengan beribu wajah gitu ya. Beribu wajah. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya rentan kepada siapa? Karena sekarang kan ada, kalau kemarin-kemarin orang bilang, anak-anak muda itu tetap fit. Orang tua. Ada yang akhirnya punya pandangan seperti begitu, bahwa rentannya ke orang tua. Lansia-lansia itu efeknya paling besar. Dan sekarang juga lebih kepada anak-anak lagi, sekarang sudah mulai diperhatikan lagi. Ini bagaimana, Dok? Ya, memang virus ini dia bisa, pertama ya, yang harus diketahui bahwa virus corona ini dia bisa menyerang semua umur ya. Jadi bukan hanya lansia atau bukan hanya pada kelompok umur tertentu, tapi semua kelompok umur bisa kena gitu. Memang yang paling rentan untuk mengalami gejala yang berat ya, atau bahkan mengalami istilahnya sampai pada kematian, yaitu lebih rentan pada orang dengan usia lanjut atau orang dengan ada penyakit penyerta yang lain ya. Penyakit penyerta yang lain itu misalnya dia ada penyakit penyerta misalnya gula, atau ada penyakit penyerta jantung, ada penyakit penyerta ginjal. Jadi sebelum kena COVID itu dia sudah ada penyakit itu duluan dalam tubuhnya, maka dia akan lebih rentan untuk bermanifestasi gejala yang berat. Tapi kalau yang lain ya gejalanya bisa bervariasi memang ya. Jadi mulai dari yang tanpa gejala, kemudian dia hanya gejala ringan, dalam arti gejala ringan ini adalah demam, batuk, pilek, rasa-rasa lemah begitu, tetapi dalam 14 hari dia sembuh dan tidak ada perburukan begitu, dan tidak ada gangguan napas gitu. Jadi tidak ada sesak napas ya, tidak ada sesak napas, dan juga saturasi oksigennya di dalam tubuh juga tidak turun ya, tidak turun dan tidak membahayakan begitu. Tapi ada juga bisa masuk ke dalam derajat sedang atau derajat berat. Nah, di sini sudah ada gangguan yang lebih berat pada pernapasannya, sesak napasnya lebih berat, saturasi oksigennya juga lebih rendah begitu. Dan ini kalau tidak cepat ditangani tentu saja bisa menyebabkan lebih parah dan bisa komplikasi ke komplikasi ke penyakit yang lain gitu. Jadi meskipun mungkin virus COVID-nya itu sudah mati di dalam tubuh ya, tetapi sudah terlanjur proses radangnya itu menyebar ke organ-organ lain sehingga menyebabkan komplikasi. Itulah yang terjadi pada keadaan berat atau kritikal. Jadi gitu. Virus ini kan artinya masuk, proses masuknya itu lewat misalnya artinya dari apa yang kita pegang, droplet dan lain sebagainya. Orang kan ini banyak sekali hoax, dokter. Akhirnya masyarakat ini bingung mau dengar yang mana. Kan? Ya, mungkin dokter bisa menjelaskan sebenarnya alur masuknya virus ini bagaimana? Iya. Jadi virus SARS-CoV-2 ini, atau kita kenal virus corona ya, itu dia penyebarannya lewat droplet, benar, yang dipercikkan atau dikeluarkan pada saat orang yang positif COVID itu dia bersin atau batuk ya, droplet lewat bersin atau batuk. Nah itu atau pada saat berbicara juga, yang penting ada percikan itu ya, percikan droplet ya. Apalagi kepada keadaan tidak menjaga jarak ya, berdekatan, tidak jaga jarak, bincang-bincang gini, ngomong-ngomong ya, ternyata yang satu tanpa pengetahuan nih nggak ada gejala, tapi mungkin saja dia positif ya. Kalau dia positif ya berarti yang kontak erat dengan dia yang berdekatan ini bisa tertular gitu. Nah, jadi itu bisa secara langsung atau percikan dropletnya itu ya, atau percikan ludah, percikan dahaknya itu
misalnya nempel di Nempel di benda-benda benda-benda, sekitar ya. ya, misalnya di meja atau di pegangan pintu begitu ya. Misalnya si pasien yang sakit ya, yang positif COVID, misalnya dia baru saja pegang hidung atau baru saja bersin terus pakai tangan gini, Iya. terus dia pegang pintu, gitu. Nah, yang lain datang pegang lagi pintu itu, pegang lagi meja itu. Nah, disitulah yang bisa terjadi penularan ya. Jadi virusnya menempel lagi ke tangan orang lain, kemudian dia pegang hidung lagi, pegang mulut lagi, atau ucap mata lagi. Nah, disitulah bisa berpotensi terjadi penularan. Iya, karena virus ini kita tidak bisa lihat secara kasat Tidak mata bisa lihat, masalahnya ya. tidak bisa lihat. Jadi kita memang harus antisipasi gunakan masker, rajin Iya, cuci rajin tangan, cuci itu tangan, penting sekali. Nah, kalau di laboratorium sendiri sampai sejauh ini, Ibu Dokter Stella, yang paling rentan, artinya tadi kan disebutkan bahwa ini tidak memandang umur kecil atau besar, tua atau muda, enggak, tapi kalau di Halmahera Utara khususnya di laboratorium di RSUD sendiri di mana dokter bekerja, itu sejauh ini yang paling banyak Yang gejalanya saya itu yang ditemukan itu orang tua, anak muda atau bagaimana? Kalau yang kita terima pasien di rumah sakit di RSUD ya, kategori yang masuk ke RSUD itu biasanya pasien dengan gejala sedang dan berat, itu yang dirawat inap ya. Kalau dia gejala ringan biasanya diperiksa kemudian bisa dirawat di rumah atau isolasi mandiri ya, atau isolasi atau karantina di tempat tertentu. Tapi kalau yang sampai dirawat di rumah sakit itu pasti gejala sedang atau berat atau kritikal. Kalau yang saya lihat sih selama ini saya tidak punya data yang real ya, tapi sepanjang yang saya perhatikan memang orang dewasa dengan kelompok umur di atas 5 tahun. Tapi 50 tahun, tapi 40 tahun juga ada ya, bisa ya. Ya, yang kemarin juga sempat sampai pada keadaan berat dan akhirnya meninggal itu juga belum sampai 50 tahun ada. Gitu ya. Itu karena memang penyakit bawaan mereka itu yang sudah ada itu yang mengganggu. Bisa saja karena dia ada penyakit penyerta. Kemudian yang kedua bisa saja sistem imun tubuhnya juga tidak terlalu baik begitu. Iya, karena kan kalau kita bilang penyakit ada tetapi imun tubuh ini yang kalau tidak jaga, orang juga yang kalau biasanya bilang begini, Dok, kalau kita banyak pikiran itu mengganggu imun tubuh kita bisa drop dan kita bisa mudah saja untuk terganggu dengan penyakit-penyakit dan lain-lain. Nah, di Tobelo kan banyak seperti begitu. Akhirnya orang juga takut begini, Dok. Kita takut periksa. Gitu. Kira-kira kalau menangani hal seperti gini bagaimana, Ibu Dok? Sebenarnya itulah jangan takut gitu ya. Benar bahwa begitu dengar curiga COVID langsung shock ya. Nah, saya sangat menyarankan janganlah seperti itu gitu. Karena kan kita punya prosedur ya, kita upayakan sebaik mungkin ya, dan tentu saja kita berdoa juga ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Malah dengan kepanikan itu bisa lebih menurunkan imun kita, jadi stres, kepikiran, tidak bisa tidur ya. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan adalah kalau misalnya dia ada gejala gitu, terus kemudian ada riwayat kontak erat, ya sesegera mungkin ya diperiksakan ya ke dokter, dan pasti itu akan ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan swab PCR ataupun antigen. Gitu. Nah, karena sekarang ini di laboratorium itu lebih kepada PCR. Nah, ini mungkin saya langsung tanya saja. Ini PCR itu dia butuh bagaimana cara periksanya? Dia butuh berapa lama supaya bisa mendapatkan hasil di laboratorium yang di Rumah Sakit Umum Daerah ini? Bagaimana, Ibu Dokter? Kalau pemeriksaan PCR itu, yang pertama kita harus ambil dulu sampel yang akan kita periksa dari pasien. Biasanya kita ambil dari hidung dan atau mulut ya. Jadi itu yang kita kenal dengan swab ya. Kita ambil itu biasa kita ambil cairan yang ada di hidung bagian belakang nih. Makanya itu kita masukkan alat swabnya itu, batang swabnya kita swab di situ, kita masukkan di tabung. Nah, sampel yang sudah kita dapat tabung ini kita bawa di laboratorium untuk kita proses, kita periksa begitu. Nah,
Apa sih yang dideteksi pada pemeriksaan PCR ini? Dalam pemeriksaan PCR ini yang kita deteksi adalah materi genetik dari virus, ya. Jadi kita kenal itu dengan nama RNA. Kalau RNA-nya terdeteksi, berarti orang ini positif ada virus corona di dalam tubuhnya karena RNA virusnya itu terdeteksi. Ya. Bagaimana cara mendeteksi kami di lab? Di situ kami menggunakan sejumlah alat dan reagen supaya bisa kami proses, ya, dan di dalam alat itu nantinya dia akan lipat gandakan RNA itu dan pada jumlah tertentu dia sudah bisa baca, ya, alat maka akan mengeluarkan signal-signal tertentu sehingga dia bisa baca, oh ini positif, begitu, dari RNA yang dia deteksi. Jadi kalau pemeriksaannya itu memang sudah akurat, itu sesuai dengan kalau yang dijalankan di laboratorium saat ini. Iya, jadi laboratorium itu memiliki standar prosedur yang harus dia jaga sebaik mungkin, ya, supaya meminimalisir, ya, mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan sehingga dia yakin bahwa hasilnya itu memang valid, itu yang dikeluarkan. Nah, hal yang harus dijaga ini banyak, mulai dari pengambilan sampel, prosedur pengerjaannya, alatnya juga harus dijaga. Kemudian setelah dikeluarkan hasil, kita juga harus cross check, udah bener nggak ini, begitu. Kita itu ada apa namanya, kita bisa cek misalnya dari kontrolnya, kontrol alat masuk atau enggak, ya, positif kontrolnya masuk atau enggak, internal kontrolnya masuk atau enggak, grafiknya sudah benar atau enggak, dan begitu kita yakin itu benar maka hasilnya kita keluarkan apakah dia positif atau negatif. Jadi itu adalah step-step yang harus dikontrol di laboratorium, ya, sehingga dia berjalan sesuai prosedur. Berapa lama, berapa waktunya, dokter, yang pasnya untuk misalnya dalam pemeriksaan satu sampel itu kira-kira butuh waktu berapa lama, dok? Memang itu bervariasi tergantung jenis alat yang kita pakai. Kalau alat yang kapasitasnya besar, misalnya dalam satu kali kita periksa dia bisa mengerjakan sekaligus 96 sampel, karena biasanya begitu, alat PCR dia tidak hanya untuk satu sampel. Ini maksudnya ini yang harus mungkin dokter bisa jelaskan karena banyak orang ini di masyarakat ini kan begini, dokter. Saudara saya misalnya terpapar lalu meninggal. Nah, ini kan di masyarakat kan bilang dia tidak COVID kok. Nah, ini kan biasanya ini baru satu orang. Tapi tadi dokter kan bilang harus pemeriksaan itu ada kayak beberapa sampel yang satu kali diperiksa begitu. Bukan satu-satu, bukan satu-satu gitu. Dalam arti begini, kalau kita punya alat, kita punya bahan kimia, itu kita ada ketentuannya, alat itu dia kapasitasnya sekali periksa, sekali dia berjalan selama 6 jam itu berapa sampel yang bisa dia periksa. Nah, ada yang 96, ada yang 48, ada yang 32. Tapi itu bisa sampel dari berbagai macam, ya, enggak mesti dari keluarganya, pokoknya berapa banyak sampel gitu. Kalau alat yang lebih besar itu yang dengan kapasitas dia sekali periksa dia bisa 96 sampel, maka dia bisa lebih lama, ya, sekitar 6 jam. 6 jam itu di dalam lab, ya, di luar prosedur yang di luar lab seperti administrasi dan sebagainya gitu. Tapi kalau alat yang lebih kecil misalnya dengan kapasitas sekali periksa 32, ya dia 3-4 jam bisa selesai. Nah, tergantung jenis alatnya. Ya, makanya saya tanya dokter, di kita di Halmahera Utara kita punya alat ini berapa sampel, maksudnya? Kalau yang saya tahu, yang di laboratorium Dinkes Halmahera Utara itu 96. Di Dinkes 96, berarti 96. Dia butuh waktu 6 jam gitu. 6 jam di dalam laboratorium. Iya, di dalam laboratorium saja. Secara administrasi itu masih ada lagi beberapa jam untuk pengurusan administrasi. Nah, ini kan yang harus masyarakat Halet ketahui karena mereka kadang tunggu sampai beberapa hari kan mereka kan kenapa lama-lama gitu. Nah, kan? Tapi kita juga perlu sampaikan bahwa dalam pemeriksaan ini kita artinya kita sebenarnya di lab itu tidak bisa menjanjikan muluk-muluk misalnya 6 jam, 8 jam. Kita lihat juga berapa banyak sampel yang tertumpuk
di lab iya. gitu. Pada kasus yang kemarin saya tahu yang bulan Juli itu banyak sekali pasien yang positif dan banyak sekali pemeriksaan. Sampelnya itu Sampel ada banyak. banyak sekali. Jadi bisa satu hari bisa 300-an sampel. Jadi kalau misalnya alat itu kapasitas periksanya sekali running itu 96 ya dalam waktu 6 ya anggaplah sekitar 6 sampai 8 jam Iya, gitu. benar. Nah, dalam satu hari itu sumber daya SDM yang bekerja itu berapa banyak begitu. Jadi dalam 300 sampel itu tidak bisa selesai dalam satu hari otomatis kan. Benar. Ini kan maksudnya kan kita masyarakat juga harus tahu bahwa di dalam sana yang bekerja juga mesin, lalu ada lalu ada orang-orang manusianya juga dengan manusia yang kapasitasnya juga tidak maksudnya tidak bisa satu kali 24 jam. Iya. Alat saja juga butuh istirahat. Iya, betul. Manusia juga butuh istirahat ya. Nah, jadi memang harus ada pengertian juga nih sebenarnya dari masyarakat untuk sama-sama mengerti bahwa sampel ini banyak gitu. Nah, sekarang misalnya berapa lama sampel ini bisa bertahan gitu. Kalau misalnya kita mengistirahatkan diri kita alat satu kali pengujian sampel misalnya 90 sekian itu, lalu apakah ada istirahat untuk sampel berikutnya? Nah, ini kan sampel ini kan harus akurat. Artinya bahwa yang baru diambil lalu jangan lama-lama karena lama-lama kan jadinya bias begitu. Jadi memang ada standar dalam penyimpanan sampel begitu. Jadi sampel yang belum diperiksa itu harus disimpan di dalam kulkas. Itu kalau rekomendasi dari Kemenkes itu 5 hari ya di dalam kulkas suhu 2 sampai 8 derajat begitu. Kalau dia di dalam kulkas misalnya minus 80 derajat, dia bisa lebih lama ya, bisa berbulan-bulan. Oh, berbulan-bulan masih bisa. Kalau kulkas suhunya minus 80 derajat. Ya. Tapi kita di sini bagaimana belum itu? ada. Kita pakai kulkas biasa saja. Kulkas biasa, jadi dia bertahan berapa? Kalau dari Kemenkes rekomendasinya 5 hari. Memang ada beberapa penelitian yang bilang kalau masih kurang dari 12 hari masih bisa. Tapi tentu saja kita juga harus melihat bahwa semakin lama otomatis akan semakin banyak RNA virus yang hancur atau degradasi. Itu. Jadi saya bertanya seperti itu, dokter. Jadi kalau RNA-nya itu sudah tidak akurasi, ini apakah pasiennya itu perlu diambil sampel ulang atau bagaimana? Karena ini apa ya? Kalau kita PCR-nya rame-rame dalam satu hari, itu kan banyak sekali itu. Itu pasti kewalahan, dokter. Kalau saya berpikir dokter sendiri di laboratorium pasti kewalahan. Tapi bagaimana mengatasi hal ini, dokter? Nah, kita harus mengatur ya, mengatur manajemen di dalam lab itu ya. Memang di situ ada dokter, ada juga analis kesehatan ya yang bekerja di situ ya. Jadi ya kita harus atur jadwalnya dengan baik ya. Siapa yang masuk di siklus pertama, siapa yang masuk di siklus kedua, begitu ya. Kalau sampai siklus ketiga kayaknya nggak mampu kalau dengan analis cuman 2 atau 4 orang. Kalau sampai ketiga kan otomatis lebih dari 18 jam lah mereka bekerja kan, tidak mungkin gitu. Jadi kita harus sudah paling tinggi biasanya itu 2 siklus. Kok dalam kondisi sekarang analis cuma 2 atau 4 gitu. Kemudian kita harus atur juga supaya sampel yang duluan datang duluan di swab ya itu yang duluan diperiksa supaya dia jangan melewati 5 hari. Artinya prosedur-prosedur itu harus ada pengaturan dan itulah yang yang kita lakukan di lab yang dan sebagai dokter penanggung jawab di lab ya dia harus mengawasi dan mengatur bahwa seperti itulah yang harus. Nah, kalau dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang terbatas atau ini masih kurang, ada tidak misalnya kemitraan atau hubungan dengan misalnya kayak teman-teman dari klinik HOIDI, mereka juga ikut terlibat menjadi tim analis atau seperti itu, dokter? Kalau untuk sukarelawan yang membantu dalam hal
Artinya bukan pada langsung teknis pengerjaannya, karena yang bekerja di lab PCR itu, yang melakukan pemeriksaan itu harus yang punya kompetensi. Yang punya kompetensi itu bisa analis kesehatan, bisa dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik, atau bisa juga pelaksananya bisa juga dengan latar belakang biologi atau mikrobiologi bisa sebagai pelaksana, tapi tidak bisa yang tidak berkompetensi begitu. Oh, gitu. Iya, tidak bisa misalnya dia tidak ada dasar atau basic pendidikannya, bukan analis atau bukan mikrobiologi atau bukan patologi, terus bekerja atau memeriksa itu tidak bisa juga, karena kita dilindungi oleh Permenkes supaya betul-betul. Tapi kalau untuk membantu dalam hal lain, misalnya dalam hal administrasi. atau pengantaran sampel, pengantaran hasil boleh begitu. Iya. Jadi kalau, selama ini bagaimana pekerjaannya, lancar-lancar saja, aman atau bagaimana, dokter? Ya, setahu saya aman gitu. Memang kalau untuk lab Dinkes Halut ya, memang saat ini bukan saya kepala laboratorium atau penanggung jawabnya begitu. Tapi yang saya lihat sekarang sih masih berjalan dengan baik. Tapi posisi saat ini alatnya masih ada trouble, setahu saya. Ada trouble. Ya, jadi lab ini dokter kan labnya yang di rumah sakit. Iya. Tadi ada bilang juga lab yang milik Dinkes itu di Dinkes. Ya, Dinkes Halut, ya. Oh, jadi mereka Lab PCR Dinkes Halut. di dokter menangani tentang pemeriksaan COVID. Di mereka juga COVID. Ya, mereka khusus PCR-nya. Ya. Jadi rumah sakit selain PCR-nya, tapi rumah sakit juga saat ini sementara mengadakan PCR untuk RSUD punya sendiri. Gitu. Saya pikir berarti rumah sakit hanya tertutup di rumah sakit saja, tidak ini PCR apa-apa, cuma yang melaksanakan PCR itu di dinas saja. Iya, lab Dinkes. Jadi kalau kami di rumah sakit, kami swab pasiennya, untuk PCR kami antar ke lab Dinkes Halut. Iya. Bukan di rumah sakitnya. Memang bangunannya mereka, lab Dinkes Halut saat ini ada posisinya di dalam rumah sakit. Tapi organisasi manajemennya itu mereka berdiri sendiri, lab Dinkes Halut gitu. Maaf dokter Stella, karena saya tadi berpikir ini artinya kita punya lab ada juga di dinas kesehatan, padahal labnya itu memang ada di manajemen. Posisi bangunannya saat ini masih memakai bangunannya RSUD atau Belo begitu. Tapi secara instansi mereka statusnya adalah laboratorium dinas kesehatan, laboratorium PCR Dinkes Halut gitu. Jadi beda instansi. Siap. Nah, kita RSUD kita punya lab sendiri untuk klinik, tapi untuk PCR tahun ini kita sedang berupaya mengadakannya. Ya, semoga gitu. Ya, saya ini sedang dibangun dan alat-alatnya sedang dalam pemesanan. Gitu. Iya. Semoga tahun ini. Iya, baik dokter. Saya mau tanya, ini banyak pertanyaan. Ini kan banyak orang kalau mau swab itu dokter, artinya kalau mau kasih masuk itu kan orang kadang aduh ini lama-lama lubang hidung ini sudah kayak dengan selokan ini ditusuk terus, setiap kali kita kemana ditusuk terus. Ini kan apa tidak pengaruh? Ada orang kan misalnya begini, ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh dimasukkan, misalnya yang batang swabnya. Iya, itu katanya itu kayak hepatitis kayak gitu. Bagaimana dok? Apakah ada penyakit lain yang memang ketika dimasukin itu kalau salah juga bisa mengganggu pasien seperti itu? Sebenarnya tidak juga ya. Tidak juga ya dokter? Tidak. Artinya itu suatu tindakan yang resikonya ada, tapi resikonya sangat ringan ya, minimal. Kalau hepatitis ya seperti bilang tadi sih enggak. Gitu. Hepatitis itu penularannya lain begitu ya. Jadi kalau untuk tindakan swab resikonya yang harus kita hati-hati ya, kita harus perhatikan kalau struktur lubang hidungnya itu bagaimana. Pada orang-orang tertentu mungkin dia ada yang namanya polip ya, atau ada sesuatu yang menyumbat lubang hidung ya, misalnya kanan atau kiri. Kita lihat, jangan dipaksakan masuk. Kalau dipaksakan masuk ya bisa saja berdarah atau menyebabkan rasa sakit yang hebat begitu. Jadi kita harus lihat dulu. Jadi lubang hidung yang biasanya kalau kita masuk lancar saja ya aman, tidak masalah begitu. Ini kan orang takut swab karena gitu. Karena ini kalau nggak enak maksudnya begini, kayak belum percaya orang yang mau ini nih tuh, yang mau tusuk ke batang swabnya itu bagaimana untuk kita bisa menyadarkan orang?
memberikan kekuatan bagi ini. Apakah misalnya sebelum swab ada misalnya dari yang mau tenaga yang mau memberikan swab itu, apakah memberikan kekuatan atau memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mau di swab ini? Iya, seharusnya seperti itu ya, seperti itu gitu, menenangkan orang yang kayaknya panik lah, Ibu, tak apa-apa, tenang ya, tarik napas dalam seperti itu ya, karena memang tindakan ini kita masuknya ndak sampai ke kepala atau ke otak, enggak ya. Jadi begitu kita masukkan batang swabnya itu di dalam ada dinding belakang ya, itu yang kita ambil sedikit saja, kemudian kita tarik begitu saja. Jadi tidak perlu takut lah begitu. Kita lakukan dengan hati-hati. Kalau seperti begitu maksudnya untuk di hidung, kalau sudah di hidung apakah maksudnya ini kan tadi di hidung boleh, di tenggorokan boleh. Apakah bisa maksudnya dok saya pilih yang di tenggorokan aja atau gitu, tidak usah di hidung lah. Nggak usah di hidung karena nggak nyaman. Iya, bagaimana itu? Sebenarnya dasarnya kenapa harus di hidung, kenapa harus ditambah di mulut itu karena dari berbagai penelitian ya, penelitian ilmiah yang sudah kita pelajari ya, jumlah virus itu yang lebih banyak itu di bagian belakang hidung. Maka ketika kita mengambil di hidung itu harapan kita kemungkinannya akan lebih besar untuk mendapatkan materi virus itu. Untuk mendapat virus itu ya. Nah, dengan ditambah juga di mulut untuk memperbesar lagi kemungkinan. Tapi kalau cuma di mulut saja tidak bisa karena apa? Frekuensi kemungkinan untuk terdeteksi virusnya itu di hidung itu lebih besar ya, sekitar 60-70%. Kalau di mulut itu cuma sekitar 30% ya, 20-30%. Jadi kalau kita cuma ambil di mulut saja tidak bisa. Saya tidak menyarankan seperti itu, dan yang literatur yang saya baca juga tidak menyarankan kalau hanya dari mulut, karena kemungkinan untuk mendapatkan virusnya lebih kecil ya. Kalau di hidung saja bisa gitu, karena dia sekitar 60-70% bisa dapat virusnya di situ gitu. Dan kalau kita melakukan swab pada jenazah, kita sudah tidak ambil di mulut lagi ya, karena kan dia tidak bisa buka mulut. Jadi kita ambil di hidung dan banyak yang kita dapat positif begitu. Jadi bisa hidung ya, dan atau mulut. Gitu. Dokter kan pas singgung juga terkait dengan jenazah nih, karena banyak orang masyarakat kita di Halmahera Utara itu biasanya sudah meninggal, baru hasilnya baru muncul. Yang ini selalu jadi perdebatan, orang tanya, bagaimana ini? Karena orang yang jaga itu kan biasanya berpikir sehat-sehat saja. Ini sakit karena penyakit lain. Kenapa datang ada surat lagi? Ini prosedurnya bagaimana? Ibu dokter harus artinya bisa menjelaskan ini agar masyarakat juga terbuka bahwa oh iya, pada saat meninggal sampelnya diambil, atau sebelum meninggal sampelnya diambil, dan itu keluarga yang menjaga pun tahu kayak begitu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dokter. Jadi pada pasien-pasien yang sangat dicurigai COVID ya, dan sampai dia meninggal pun ya, yang memang dicurigai, oh ini dokternya benar-benar curiga ini kemungkinan besar COVID gitu ya, biasa diinstruksikan untuk dilakukan swab ya. Dan memang kita lakukan swab ya, ya. Kalau saya patokannya kurang dari 4 jam dia meninggal atau secepatnya lah kita ambil swab di hidung ya, kemudian kita kirim ke laboratorium PCR untuk dilakukan pemeriksaan begitu. Nah, disinilah yang berapa lama proses pemeriksaan hasilnya bisa keluar ini yang kadang kita masih menjadi kendala di situ ya. Kendalanya salah satu adalah karena penumpukan sampel, ataupun karena kekurangan tenaga SDM, ataupun karena alatnya sementara bermasalah. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa menjadi kendala dalam lamanya hasil yang dikeluarkan sebenarnya. Jadi untuk saat ini artinya kendala seperti begitu juga akhirnya berpengaruh kepada pandangan stigma dari masyarakat kepada khususnya di laboratorium atau di kesehatan terkait dengan mengeluarkan surat itu. Nah, apakah kendala-kendala seperti begini sudah ada dibicarakan untuk penanganannya, bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti ini nantinya, Dokter? Ya, sebenarnya itu
sering kita diskusikan. Nah, tentunya kita berupaya mencari jalan keluarnya seperti apa yang terbaik begitu. Kalau misalnya kendalanya dalam hal alatnya bermasalah, ya kita solusinya kita coba perbaiki, kemudian mendatangkan teknisi kalau kita sudah tidak mampu, dan itu yang bisa lama malah ya kalau sudah menyangkut alat dan kita tidak punya kapasitas yang lebih untuk memperbaiki itu sendiri, harus mendatangkan teknisi itu pasti lama. Kalau misalnya kendalanya dalam hal sampelnya banyak, itu kita biasa minta tolong ini didahulukan gitu, tolong ini didahulukan begitu. Hasilnya bisa kita komunikasikan ke keluarga atau kita laporkan ke dinas kesehatan. Iya, gitu. jadi memang sejauh ini langkah-langkah itu semuanya di ini, tapi yang namanya keterbatasan alat, tenaga, dan ini semuanya ini kan harus dimengerti juga oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak mengerti, nanti kan stigmanya jadi negatif terus, negatif thinking terus kepada pihak rumah sakit atau di laboratorium. Tapi memang dari penjelasan dokter semuanya saya pikir sudah bisa membuka pikiran kita bahwa kondisinya memang seperti begini. Nah, kalau kemarin-kemarin kan sempat juga disampaikan, dibilang bahwa di laboratorium juga bisa terpapar itu loh. Bagaimana? Terpapar itu, ya? Iya, bisa terpapar, artinya dari semua perawat-perawat yang ada di rumah sakit umum daerah itu kan terkena sampai saya tidak tahu apakah ini bagaimana itu. Iya, kemungkinan terpapar di rumah sakit memang sangat besar karena penyakit ini kan memang penyakit yang infeksius ya. Infeksius, menular, sementara kita di rumah sakit resikonya besar karena kita berhadapan dengan pasien begitu. Berhadapan dengan pasien setiap hari nih. Setiap hari. Ya, apalagi mereka yang kerjanya di ruangan yang memang khusus merawat pasien COVID. Ya berarti resikonya lebih besar. Artinya ruangan yang khusus merawat pasien COVID itu memang pasien itu sudah terkonfirmasi PCR positif ya, dengan keadaan yang cukup berat yang memerlukan perawatan khusus, yaitu dirawatlah di ruangan khusus ya seperti ICU COVID. Nah, mereka lah nakes-nakes yang bekerja di situ juga termasuk yang sangat-sangat beresiko untuk terpapar gitu. Selain itu di IGD juga sangat beresiko, di laboratorium juga sangat beresiko ketika melakukan pemeriksaan spesimen pasien dari swab ya, itu juga sangat beresiko. Itu begini dokter, kalau menjaga pasien kan kita tahu kalau mau menjaga pasien COVID itu perawatnya itu pakai APD lengkap. Pakai asmat lengkap. Di lab juga demikian ya dokter? Demikian dalam pemeriksaan atau tindakan tertentu. Misalnya kalau swab kita harus pakai. Kalau kita melakukan ekstraksi sampel untuk PCR harus pakai ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain kita pakai yang level 2 saja. Jadi ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Iya, ada level-levelnya. Gitu. Orang semuanya kan berpikir sudah kalau sudah pakai yang asmat itu berat itu orang jadi takut kalau lihat yang pakai asmat itu. Karena memang yang level 3 yang hazmat itu memang diperuntukkan untuk yang memang beresiko tinggi atau yang kontak erat ya, yang misalnya dengan pasien yang sudah positif merawatnya ya setiap kontak harus pakai hazmat gitu. Kalau kita berhubungan dengan ini langsung dengan swab ya, itu kan berarti ada droplet yang harus kita ambil ya, berarti kita harus level 3 gitu. Dokter, kalau misalnya begini, contohnya sebelum diadakan tes swab kepada seorang pasien, apakah di laboratorium itu misalnya identifikasi ini ada gejala gini, ada gejala ini, apakah dia diambil sampel darah untuk diperiksa dulu supaya kita mengetahui pasiennya ada ini, karena banyak pasien yang kadang tidak jujur juga ya dokter. Iya banyak. Ini bagaimana? Jadi kalau untuk mau minta pemeriksaan swab PCR ya, PCR atau antigen lah ya, begitu. Itu kan dua-duanya sampelnya swab. Sebenarnya tidak perlu harus pemeriksaan darah dulu, tidak perlu ya. Yang penting dari dokternya itu sudah memeriksa bahwa orang ini
ada indikasi untuk harus dilakukan swab baik PCR ataupun antigen begitu. Jadi misalnya mereka yang ada kontak erat ya, ada kontak erat dengan yang positif COVID atau yang probable itu sangat besar ya kemungkinan yang mengarah ke COVID begitu. Dia ada kontak ya itu disarankan dan diharuskan untuk swab begitu ya. Kemudian yang kedua mereka yang memiliki gejala COVID ya baik yang suspek maupun yang probable ya. Yang probable itu berarti sudah lebih ada gejala yang berat yang sangat khas dengan COVID gitu. Nah itu juga harus swab gitu. Jadi dari gejala klinis dan juga dari wawancara dengan pasien kita dokternya sudah bisa ini ada indikasi untuk swab gitu. Nggak mesti harus melalui pemeriksaan darah dulu, nggak mesti gitu. Tapi memang bisa saja swab diikuti dengan sama-sama dengan periksa darah boleh begitu. Iya, saya khawatirnya kan begitu karena banyak tidak ini tapi karena takut dan lain sebagainya kan kadang pasien ini juga akhirnya saya tidak pernah sakit misalnya ada penyakit jantung atau apa itu dia tidak mau mengaku gitu loh. Nah, ini kan juga akan berpengaruh tetapi ya tentunya para dokter juga tahu bagaimana melihat gejala-gejala atau dari ini saja sudah bisa lihat ya. Secara kasat mata juga bisa. Ya baik dokter, kita jeda sejenak. Habis itu kita di closing statement terakhir ya untuk siang hari ini. Memang banyak yang masih ditanyakan tetapi karena kita juga terbatas dengan waktu ya. Jadi kita jeda sejenak nanti baru kita lanjutkan lagi. Buat pendengar Radio SBB di mana saja berada, terima kasih banyak ya Anda walaupun tidak bertanya tetapi sudah membagikan siaran kita di live Facebook saat ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan siang hari ini dan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, membuka pengetahuan kita, membuka wawasan kita juga terkait dengan pemeriksaan COVID ya, pemeriksaan laboratorium COVID-19 di Halmahera Utara khususnya di Radio Talkshow kita di kesempatan kali ini. Dan ini juga merupakan persembahan dari Wahana Visi Indonesia dan Yayasan Hoidiai yang didanai oleh Uni Eropa ya. Dan yang hadir di studio ada Dr. Jane Stella yang sudah obrol-obrol dari tadi. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah membagikan live Facebook ya, baik yang diputar saat ini. Dan kita di segmen terakhir kita, Ibu Dokter, ini harus banyak-banyak juga. Banyak orang bilang bahwa resiko itu akhirnya jadi kembali ke tenaga medis. Banyak sekali tenaga medis yang akhirnya pokoknya ada aksi yang dulunya tenaga medis akhirnya semuanya menyerah karena masyarakat juga yang begitu bandel juga dengan apa yang dibuat. Nah, bagaimana dokter untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat menghadapi situasi saat ini karena COVID di kita saat ini sekarang berapa sampel yang sekarang lagi diperiksa dokter? Kalau sekarang posisi kalau di lab PCR Dinkes Halut alatnya masih trouble yang saya bilang tadi. Alat lagi trouble. Ya. Tapi kalau pemeriksaan yang swab antigen setiap saat kita laksanakan di RSUD. Sekarang pun setiap pasien IGD itu kita swab antigen. Oh, jadi kalau trouble alatnya sekarang posisinya lagi trouble setahu saya yang terus lab PCR Dinkes. Maksudnya diperiksa bagaimana kalau PCR? Sekarang kita alternatifnya masih antigen. Antigen saja. Ya, antigen itu yang mananya ya dokter? Itu kita ambil sampelnya sama, kita swab di hidung ya, kita swab di hidung ya, kemudian kita masukkan di dalam botolnya khusus ya, di situ sudah ada cairannya, baru kita teteskan di yang disebut rapid itu ya, rapid antigen ya, kita teteskan di alat rapid kasetnya itu ya, alatnya hanya kayak kaset gini, teteskan, kemudian kita tunggu selama 15-20 menit baru kita baca hasilnya, positif atau negatif ya. Itu antigen. Yang kita deteksi adalah antigen atau protein dari virus. Oh
gitu. Ya, itu alternatif lain pada keadaan tidak ada Iya. PCR atau PCR-nya sulit gitu ya. Iya, nanti kata-katanya kalau mereka bilang alatnya lagi rusak, jadi buat apa mau pergi tes lagi kan? Sekarang jadi alternatif adalah antigen ya. Antigen. Iya, Jadi buat alternatif. pendengar dimanapun berada, Anda bisa periksa antigen bayar nggak dok? Kalau RSUD Tobelo kalau kita reagennya bantuan dari Dinas Kesehatan kita tidak pungut biaya. Oh gitu. Iya. Oh, Kalau di puskesmas saya nggak tahu. Oh iya, kalau di rumah sakit berarti Iya, kalau saat ini reagennya bantuan dari Dinas Kesehatan tidak ada dipungut biaya. Tapi Tidak ada kalau dipungut reagen biaya. pengadaan sendiri dari RSUD ada tarifnya sesuai dengan batasan tertinggi yang sudah diumumkan oleh Kemenkes kemarin. Antigen ini untuk berapa lama kalau antigen ininya? Kapan diperiksa? Iya. Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau antigen ini kapan antigen diperiksa, kapan PCR diperiksa itu juga harus tahu ya. Kalau antigen ini dia harus diperiksa ya segera setelah timbul gejala, atau setelah kontak dengan orang yang positif itu harus diperiksa kurang dari 7 hari. Gitu. Karena kalau sudah lewat 7 hari dari dia kontak, maka tidak akan terdeteksi karena kadar antigennya di dalam sampel itu dalam hidung itu akan berkurang sehingga alat itu tidak mampu untuk mendeteksi. Gitu. Ya, jadi berdasarkan kalau kita lihat ada grafiknya itu kalau pemeriksaan antigen itu batasnya 7 hari ya, 7 hari setelah kontak dengan pasien yang positif atau kalau ada gejala harus segera diperiksa begitu ya. Kalau terlalu lama antigennya bisa negatif ya, ada batasan waktunya. Iya ya. Oh ya, PCR juga sama. Jangan PCR, sampai orang sukanya biar yang lama-lama. artinya dia mungkin positif, tapi karena sudah lewat 7 hari antigennya sudah nggak terbaca lagi, jadinya negatif begitu. Padahal kalau dicek dengan PCR ya, PCR ini dia lebih lama dia bisa deteksi ya. Jadi kayak antigen dia 7 hari, PCR dia mulai menurun di 10 hari, 12 hari. Jadi dengan PCR mungkin dia masih bisa positif, tapi dengan antigen dia negatif. Ya. Itu apakah itu yang dimintakan supaya memang orang-orang yang terindikasi atau melakukan perjalanan keluar ke daerah atau kemana itu memang harus mengisolasi dirinya selama 14 hari itu ya? Ya, jadi mengenai aturan isolasi mandiri selama 14 hari itu patokannya adalah pada masa inkubasi dari kuman ya, masa inkubasi. Jadi kalau misalnya tanpa gejala ya, tapi kalau misalnya dia kontak ya, pertama hari kontak sampai hari ke-14 itu ya, itu paling panjang masa inkubasinya, tapi rata-rata 5 hari begitu. Tapi setelah dia selesai masa inkubasi, dia masuk ke dalam masa dia timbul gejala. Tapi ada juga pada beberapa yang tidak timbul gejala. Nah itu selama 14 hari itu juga adalah masa kritikalnya atau masa dia infeksius sekali. Tapi kalau sudah lebih dari itu sudah lewat 14 hari virusnya sudah banyak yang mati sebenarnya, dan kemampuan untuk menularkan untuk infeksius itu lebih sedikit. Makanya isolasinya 10 hari kan sekarang kan. Yang penting imun tubuh itu ya. Ya, imun tubuh. Makan yang banyak ya. Tidak usah takut gode katanya. dan jangan stres ya, dan jangan stres. Iya. Karena kita lihat kebanyakan masyarakat juga sebenarnya kendalanya adalah pada ketakutan dari diri sendiri ya. Iya, takut untuk diswab, takut untuk divaksin. Tapi sebenarnya ya kalau kita yang medis ya atau dokter, kita udah mempelajari dasar-dasarnya begitu ya. Jadi kalau swab secepat mungkin lah supaya bisa tahu saya ini positif atau negatif. Kalau saya positif ya berarti kalau saya tidak ada gejala saya cukup di rumah saja selama 10 hari kalau tidak ada gejala ya. Tidak perlu swab lagi 10 hari saya sudah bisa keluar. Tapi yang penting selama 10 hari setelah saya tahu saya positif, saya harus di rumah pakai masker dan jangan dulu keluar supaya saya tidak menularkan ke orang lain begitu. Pola makannya juga harus dijaga. Pola makan harus dijaga, maksudnya, jangan stres. Kalau makan itu gini dok, kadang kan orang berpikir kalau kita di sini kan makan yang banyak ya. Ini kalau nasinya saja yang banyak, lalu dengan ikan saja kan ini maksudnya
pola makan tapi makan sehat gitu ya. Harus seimbang, harus Nah. seimbang. Jadi harus ada karbohidrat ada dari Iya. nasi kan, terus Iya. protein harus ada dari ikan atau telur atau telur. tahu, kan, vitamin, mineral itu bisa ada dari sayur, buah. Banyak sekali buah di sini, pisang, pepaya murah-murah lagi ya. Iya, bisa ambil di belakang Iya. rumah. Dan itulah yang harus ini, Iya. yang harus kita perhatikan. Jadi kalau sudah terkonfirmasi positif, oh jangan dulu panik, jangan dulu stres, nanti bisa lebih parah begitu kan. Jadi pikiran, stres akhirnya. Padahal dia tidak ada gejala apa-apa sebenarnya, hanya perlu diobservasi selama 14 hari, tidak ada perburukan. Setelah itu dia selesai isolasi mandiri. Olahraga rutin. Berjemur sinar matahari ya. Tapi jamnya ya harus kurang dari jam Iya. 9 pagi atau di atas jam Ini 3 sore. berjemur semuanya sudah hitam seperti Ah, saya jangan dok, jam karena 12 siang berjemur. terus. Baik, terima kasih banyak dokter. terima Ini kasih. sangat menarik sekali, tapi karena waktu saya ucapkan terima kasih dokter Stella sudah bisa hadir di studio Radio SPB, dan terima kasih juga buat teman-teman Wahana Visi Indonesia, ada teman-teman dari HOIDI juga, dan juga terima kasih buat Uni Eropa yang sudah danai Radio Talk Show kesempatan ini. Dokter, nanti kita ada waktu lagi kita hadir lagi. Ya, Jadi buat pendengar dimanapun berada, kita akan hadir lagi untuk Radio Talk Show di hari-hari yang berikutnya. Jadi tetap pantau terus Radio SPB. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu terima Dokter. kasih banyak. Tetap semangat dalam tugasnya. Sama-sama tetap semangat. Terima Iya. kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.